Bapak Kepala Departemen Marturia HKBP, Bapak Ibu Kepala Biro Kantor Pusat HKBP PA Raja Tarutung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Bapak Ibu Panitia Pelaksanaan Konferensi Pemuda HKBP yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terlebih pengurus Konferensi Naposo Bulung Pusat, demikian halnya pengurus Naposo Bulung Distrik yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada semua preses HKBP yang telah mengizinkan Ito dan adik kami hadir di tempat ini. Kita patut bersyukur kepada Kristus Sang Gereja yang senantiasa memberikan kehidupan dan memelihara kehidupan segala yang ada di alam semesta, terlebih umat percaya khususnya penyertaannya atas kehidupan kita Gereja Huria Kristen Batak Protestan, gereja yang kita kasihi, gereja di mana kita dilahirkan, gereja di mana kita bertumbuh dalam pengenalan terhadap Kristus Yesus, termasuk kita komunitas pemuda-pemudi yang hadir di tempat ini. Kehadiran setiap kita di tempat ini merupakan anugerah yang luar biasa yang Allah berikan buat kita. Kita diperkenankan Allah untuk bertemu dan berkumpul di tempat ini. Tentu saja kehadiran kita di tempat ini bukan hanya sekedar berjumpa atau melakukan reuni semata, tetapi mengkonsolidasikan atau menyatukan kekuatan serta potensi yang ada pada pemuda-pemudi HKBP di tengah gereja, masyarakat, bangsa, serta negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Presiden Republik Indonesia Soekarno-Hatta pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia." Pernyataan Soekarno ini merupakan ungkapan Soekarno yang menyadari besarnya potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh pemuda-pemudi dalam menentukan keberlanjutan atau masa depan sebuah komunitas, masyarakat, bangsa, dan negara, dan tentu saja menentukan masa depan dunia ini. Tentu saja pernyataan ini berangkat dari pengalaman yang dilalui Soekarno bersama komunitas pemuda Indonesia pada masa perjuangannya meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Kita perlu sedikit flashback sejarah bagaimana besarnya sumbangan pemuda dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia menyadarkan rakyat Indonesia untuk menyatukan perjuangan dan cita-cita untuk meraih kemerdekaan yang menjadi impian bersama. Kongres Pemuda Indonesia menjadi embrio yang melahirkan Sumpah Pemuda, dan embrio itulah yang kemudian berkembang, memantik seluruh rakyat Indonesia, menyatukan ide, harapan, dan perjuangan meraih kemerdekaan. Ini semua dapat terwujud karena keberhasilan Soekarno memacu dan mengkonsolidasikan para pemuda-pemudi bergerak serta mendorong rakyat berjuang bersama mewujudkan impian menjadi sebuah negara yang bermartabat. Beragam potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh pemuda-pemudi bila dikoordinir dan dikelola dengan baik, yaitu perpaduan antara kemampuan, bakat, ide-ide yang cemerlang, komitmen, semangat untuk berinovasi atau berkreasi, merupakan harta karun berharga yang perlu digali dan diberdayakan secara optimal. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan optimalisasi pembangunan pemuda dalam menghadapi beragam tantangan yang semakin kompleks, terlebih dalam kemajuan zaman yang telah ada di hadapan kita. Pembangunan pemuda dilakukan dengan pembangunan karakter, peningkatan kemampuan soft skill yang up to date, pembangunan mental, pembangunan mindset, pembangunan moral, dan tentu saja tidak kalah penting pembangunan iman. Terlebih setiap kita perlu menyadari kalau pemuda-pemudi zaman now itu
berbeda dengan pemuda-pemudi zaman dulu. Pemuda-pemudi masa kini yang lebih sering disebut sebagai generasi milenial atau juga generasi Z tidak lagi diperhadapkan dengan senjata atau peperangan seperti masa lampau. Namun Ito dan adik kami diperhadapkan dengan tantangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang memberikan kalian peluang lebih besar dalam berinovasi atau berkreasi. Entah kalian ada yang menjadi YouTuber, selebgram, YouTuber atau yang ahli di dalam pengembangan media untuk usaha bisnis, mengembangkan lingkungan yang asri, jauh dari penggunaan plastik dan tisu yang banyak merusak pohon, meminimalisir pemanasan global dengan cara mengurangi pemakaian AC dan listrik. Dan sesungguhnya kita sebagai pemuda sudah harus mengembangkan penggunaan tenaga surya matahari atau solar system, penggunaan biogas untuk memasak dan menghasilkan energi terbarukan atau yang lainnya. Saya masih ingat pertama kali pemuda HKBP Bandung Dago berkontribusi di Atas Barita dalam menginstalasi tenaga surya matahari, di mana saat itu Kepala Biro Pengembangan Masyarakat HKBP masih dipegang Bapak Pendeta Nelson Siregar. Banyak motivasi-motivasi yang disumbangkan pemuda HKBP dari kota untuk membangun pemuda-pemudi dari desa yang berada di pedesaan dalam mengembangkan pertanian serta pemberdayaan lainnya, bahkan membangun perpustakaan, membangun irigasi pertanian. Namun belakangan ini semangat saling membangun itu sudah berkurang. Mungkin karena pengaruh banyak dari antara kita masih dalam status sebagai mahasiswa-mahasiswi atau bekerja. Saya senang saat ini ada satu orang pemuda dari The Boss Cup, diutus Bapak Preses Pendeta Nexon Simanjuntak untuk belajar tentang pertanian organik dan pilo yang dikelola oleh Kabiro Pembinaan Bapak Pendeta Dr. Enik Aritonang, dan juga live in di Integrated Farming Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit yang ditangani oleh Wakil Kepala Biro Pengmas HKBP dalam upaya mengembangkan budidaya sapi pedaging dan sapi perah, domba dan kelinci, serta pengembangan kompos yang jika kita tekuni dapat menjadi unit usaha yang menjadikan dan menjanjikan, sehingga pemuda HKBP juga ikut berkontribusi dalam sentralisasi keuangan di Huria Kristen Batak Protestan, baik melalui usaha UMKM atau usaha wira swasta lainnya. Namun di sisi lain, kemajuan itu dapat menyebabkan degradasi mental, di mana kemajuan itu melahirkan mentalitas instan, ingin cepat kaya, mentalitas bodoh atau amat cuek terhadap lingkungan sekitar karena terlalu asik dengan dunianya sendiri. Oleh karena itulah, maka sebagai bagian dari gereja, masyarakat, bangsa dan negara, HKBP perlu ambil bagian dalam pembangunan pemuda-pemudi Huria Kristen Batak Protestan dengan kreativitas dan karya-karya nyata yang sudah kalian lakukan. Kami juga berharap bahwa pemuda dapat menciptakan lapangan kerja baru di tengah kehidupan kerja yang semakin sulit. Itulah yang kita harapkan lewat Konferensi Pemuda Huria Kristen Batak Protestan 2024 ini. Konferensi pemuda-pemudi ini kita harapkan dapat mengoptimalisasi terjadinya pembangunan pemuda-pemudi Gereja Huria Kristen Batak Protestan, sehingga melalui karya dan tindakan dalam kehidupan kalian, entah di kampus di mana kalian menuntut ilmu atau di dunia kerja di mana kalian bekerja, akan nyatalah bagaimana Gereja Huria Kristen Batak Protestan terkhusus pemuda-pemudinya proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Selamat berkonferensi, Tuhan Yesus memberkati. Horas